warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Lugit Haryadi. Kali ini saya akan membuat video tentang simulasi sistem diskrit melalui software Arena sebagai bagian dari ujian akhir mata kuliah System Simulation and Engineering Data Analysis. Baik, sebelumnya saya akan share data yang sudah saya ambil pada tanggal 17 Agustus 2025 yang menggambarkan sistem pelayanan di sebuah warung makan yang memiliki dua pilihan menu, yaitu menu 1 dan menu 2. Ini adalah flowchart-nya. Yang pertama itu start, pembeli datang, kemudian setelah itu pembeli akan memilih menu 1 atau menu 2. Kemudian pembeli antri ke menu 1 atau menu 2 sesuai pilihannya. Kemudian setelah selesai antrian, pembeli akan dilayani oleh seorang pelayan pada masing-masing menu. Kemudian setelah selesai dilayani, maka pembeli akan meninggalkan sistem. Ini adalah data yang diperoleh. Kemudian kita dapatkan time between arrival untuk masing-masing pelanggan. Ini datanya. Terus kemudian dari data ini kita akan memperoleh service time dari masing-masing menu. Untuk menu 1, service time-nya distribusinya seperti ini. Kemudian service time untuk menu 2, berikut datanya. Data ini kemudian kita copy. Time between arrival, kemudian service time menu 1, dan service time menu 2. Kita copy ke Notepad untuk nantinya kita masukkan ke software simulasi. Yang file ini nanti kita copy ke Notepad, bentuknya seperti ini. Masing-masing untuk semua file ya, service time menu 1, service time menu 2, dan time between arrival. Selanjutnya kita buka software simulasi Arena. Langkah pertama, kita akan mencari tipe distribusi dan expression dari masing-masing data tadi. Time between arrival, service time menu 1, dan juga service time menu 2. Caranya, kita setelah buka software Arena, kita masuk ke menu Tools, kemudian pilih Input Analyzer, klik New, kemudian File, Data File, Use Existing File. Kemudian kita pilih data yang tadi kita copy ke Notepad. Ini keluar hasilnya langsung. Nah, kemudian kita klik Fit All. Nanti semua data tertampil di sini. Yang utama itu kita tahu tipe distribusinya, kemudian expression-nya. Ini nanti akan dipakai ketika kita membangun model. Kemudian kita lakukan lagi untuk data berikutnya. File, data file, use existing file untuk service time menu 1. Langsung keluar hasilnya. Sama ini kita
klik fit all, kita sesuaikan. Untuk service time menu 1 itu tipe distribusinya Weibull dengan ekspresi seperti ini. Kemudian kita lakukan satu lagi untuk service time menu 2. New file, data file, use existing file, service time menu 2. Sama hasilnya, keluar hasilnya, dan kita klik fit all. Setelah kita tahu semua tipe distribusi data dan expression-nya, selanjutnya kita masuk lagi ke software simulasi. Ini kita minimize saja. Kemudian kita bangun model. Pertama itu ke data definition. Pilih entity. Kemudian kita tambahkan. Entity yang akan kita simulasi adalah pembeli. Kita klik pembeli di sini. Terus kita boleh ubah inisial picture-nya ke person. Kemudian selanjutnya kita tadi memiliki 2 menu dengan 2 pelayan. Itu masuknya ke resource. Kita tambahkan resource. Klik resource, kemudian double klik di sini. Resource 1 kita bisa rename menjadi pelayan 1. Sisanya biarkan saja. Terus kemudian kita tambahkan lagi pelayan 2. Sisanya sama, biarkan saja. Terus kemudian kita masuk ke discrete processing. Kita akan mulai bangun model. Yang pertama, kita buat masukkan create. Create ini adalah input dari model kita. Kemudian kita double klik di sini. Kita rename dengan pembeli data. Entity-nya kita pilih pembeli. Nah, kemudian ini kita diminta memasukkan time between arrival. Nah, kita dapat dari mana? Kita akan masukkan data ini itu dari input analyzer yang sudah kita lakukan tadi. Kita masukkan expression. Nah, di sini kita kembali ke input analyzer. Ini untuk time between arrival-nya. Kita copy expression-nya. Kemudian dimasukkan ke expression. Karena kita itu unitnya pakai detik, kita ganti ke detik. Terus kita klik OK. Oke, terus langkah selanjutnya kita membuat decision. Pembeli akan memilih, dia akan ke menu 1 atau menu 2. Ini dari name. Kemudian kalau dilihat dari data tadi, data pengamatan tadi, kita mendapati menu 1 itu lebih banyak. Sekitar 10 banding 30. Artinya menu 1 itu 75% persentasenya dan menu 2 itu cuma 25%. Kita pilih di sini 75% true, berarti true-nya itu nanti kita set ke menu 1. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kita masukkan ke discrete processing lagi, proses
Proses ini adalah proses pelayanan. Ini kita rename jadi menu 1. Terus kemudian action-nya itu sys delay release. Terus kemudian kita resource-nya kita add. Resource-nya itu pelayan menu 1 tadi. Kemudian oke. Terus kemudian delay type-nya kita sesuaikan pakai expression saja. Unitnya second, expression-nya kita ambil dari input analyzer lagi. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan proses satu lagi, menu 2, tipenya sama, dan delay type-nya kita pakai expression, ini diganti detik, dan ini ekspresinya kita copy lagi dari input analyzer untuk service time menu 2. Kita klik OK. Maaf, ini resource-nya kita ganti layan 2. Oke. Kemudian klik OK. Setelah itu kita masukkan output berupa dispose. Dispose sebagai tanda untuk mengakhiri proses. Kemudian kita connect ke home, connect. Yang true tadi yang 75% ke menu 1. Kemudian yang false 25% pelanggan itu ke menu 2. Nanti semuanya masuk ke dispose. Ini bisa kita rename membeli, meninggalkan sistem. Oke. Setelah itu kita masukkan parameter untuk simulasi. Yang pertama kita lakukan cek model dulu untuk melihat apakah ada error atau tidak. Tidak ada error atau warning di dalam model, artinya model kita bagus, sudah sesuai. Kemudian kita lakukan run setup untuk pilih menu run setup untuk mengatur parameter simulasi. Yang pertama itu report. Reportnya kita pakai Siman saja. Kalau yang model statistik ini nanti outputnya berbentuk Excel. Kalau yang Siman nanti outputnya berbentuk Notepad ya. Kemudian kita masuk ke replication parameter. Kita bikin 20. Kemudian warm up periodnya nggak usah. Kemudian ini kita ganti second dengan replication length itu 7200 atau 2 jam. Kemudian ini base unitnya sama, kita ganti second. Terus kita pilih apply, klik OK. Nah, setelah itu kita bisa run simulation dengan menekan tombol play atau go atau pencet F5. Kita klik di sini. Nah, setelah itu simulasi akan berjalan. Kita bisa lihat progresnya itu di bawah ya. Di kanan bawah itu ada 1/20. Ini 20 itu artinya total replication, angka di depannya sebelum garis miring itu replication yang sudah berjalan atau sedang berjalan. Ini replication ketiga dari 20. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Di layar juga kita bisa melihat ya, ada simulasinya juga.
di mana menu 1 itu cenderung terjadi penumpukan dan menu 2 itu terjadi penumpukan tapi tidak begitu banyak. Angka-angka di sini itu menunjukkan jumlah pembeli yang datang. Yang di sini jumlah pembeli yang memilih menu 2, ini jumlah pembeli yang memilih menu 1. Ini jumlah pembeli yang berada di menu 1 dan jumlah pembeli yang berada atau mengantri di menu 2. Ini yang di sini adalah pembeli yang sudah selesai dilayani atau meninggalkan sistem. Sudah 11 dari 20, sudah lebih dari setengah, kita tunggu sampai selesai. Kalau dilihat dari animasi yang tampil di layar, itu memang menu 1 itu cenderung lebih banyak peminatnya, sehingga terjadi penumpukan antrian di menu 1. Menu 2 cenderung lebih sedikit peminatnya, sehingga antriannya tidak begitu banyak. Sudah 19 dari 20, kita tunggu satu replikasi lagi. Oke, simulasi sudah selesai. Ini kita klik yes. Ini merupakan hasil dari simulasi. Ini untuk masing-masing replikasi. Ini ada summary of replication keberapa dari 20. Masing-masing replikasi ada datanya, tapi kita bisa lihat summary-nya di paling bawah. Ini adalah summary-nya. Yang pertama itu pembeli yang masuk, kemudian pembeli yang keluar. Kita bisa dilihat pembeli yang masuk itu 102, tapi yang keluar itu selama periode simulasi cuma 83. Artinya masih ada sekitar 19 orang di dalam sistem yang belum terlayani. Kemudian di sini pelayan menu 2 utilisasinya 73%, dan pelayan menu 1 itu 96%, dengan rentang minimum utilisasi pelayan menu 2 itu 48 dan maksimalnya itu 94,7%. Sementara di menu 1 itu rentangnya itu dari 83% sampai dengan 100% utilisasi. Artinya menu 1 itu memang banyak peminatnya dan pelayan di menu 1 itu sangat sibuk. Kira-kira seperti itu simulasi yang bisa dilakukan dengan software Arena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.